diapungkan ya. Kita tidak boleh kemudian karena kita sudah 2 kali kalah kemudian di pertandingan ketiga ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Pengamat sepak bola nasional, Kesit Budi Handoyo, memberikan pandangannya mengenai isu pemecatan Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, jika kabar tersebut benar, PSSI mungkin melihat bahwa Shin Tae-yong dianggap kurang sesuai untuk memenuhi target tinggi yang telah ditetapkan. Kesit juga berpendapat bahwa memutus kontrak Shin Tae-yong bukanlah keputusan yang mudah bagi PSSI, mengingat pelatih asal Korea Selatan ini telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan timnas Indonesia sejauh ini. 1. Isu pemecatan Shin Tae-yong. Rumor mengenai pemecatan Shin Tae-yong dari jabatan pelatih kepala timnas Indonesia kini tengah menjadi pembicaraan hangat. Isu ini mencuat setelah anggota Exco PSSI, Hairul Anwar, mengucapkan terima kasih atas kontribusi Shin Tae-yong, yang seakan menunjukkan adanya tanda perpisahan. Kabar ini pun membuat publik sepak bola tanah air heboh. Tidak sedikit pendukung sepak bola Indonesia yang menyatakan kesiapan untuk menerima keputusan PSSI jika memang pelatih berusia 54 tahun tersebut dicopot. Sebab, meskipun Shin Tae-yong telah membawa timnas Indonesia mencapai berbagai pencapaian bersejarah, kabar pemecatan tersebut terus mengundang perhatian. Jika isu ini benar, Kesit menyatakan bahwa memutuskan kontrak Shin Tae-yong bukanlah hal yang mudah bagi PSSI. Pasalnya, menurutnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membawa timnas Indonesia berkembang ke arah yang lebih positif. Menurut saya, bukan hal yang mudah bagi PSSI untuk memutus kontrak ST. Mengingat kinerjanya sejak dia menjadi pelatih timnas terbilang positif, diujar Kesit pada Senin, 6 Januari 2025. 2. Penyebab munculnya isu pemecatan. Kesit berpendapat bahwa PSSI mungkin menilai ada target tinggi yang dinilai sulit dicapai oleh Shin Tae-yong setelah melakukan evaluasi menyeluruh. Ia menduga, target besar yang dibebankan PSSI adalah lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Mungkin ya, ada sesuatu yang dianggap PSSI kurang pas dari ST, setelah PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh, ujar Kesit. Mungkin ada target tinggi yang dibebankan PSSI kepada ST, yakni timnas harus lolos Piala Dunia. Namun ST mungkin, sekali lagi ini mungkin ya, dipandang tak akan bisa mewujudkan target tersebut, lanjutnya. Sebelumnya, ada informasi yang beredar melalui media Italia, Tuttosport, yang menyarankan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mencari pelatih asal Eropa. Media tersebut menilai Shin Tae-yong tidak cocok karena terlalu fokus pada latihan fisik. Mereka berpendapat bahwa pelatih Eropa akan lebih cocok mengingat mayoritas pemain timnas Indonesia saat ini merupakan keturunan Belanda. PSSI dikabarkan akan memberikan pernyataan resmi melalui konferensi pers yang akan digelar di Menara Dana Reksa pada siang hari ini, Senin, 6 Januari 2025. Publik pun menantikan pengumuman tersebut untuk mengetahui nasib Shin Tae-yong, apakah akan tetap bertahan atau justru dipecat. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara ekspektasi tinggi yang diberikan kepada Shin Tae-yong dan realitas yang dihadapi oleh timnas Indonesia. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong memang telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia, baik dari segi teknik maupun mentalitas. Banyak perubahan positif yang terlihat dalam permainan tim, meski hasil akhir di turnamen internasional mungkin belum sepenuhnya memuaskan bagi PSSI atau publik. Namun, target PSSI yang sangat ambisius, seperti lolos ke Piala Dunia 2026, jelas merupakan beban berat yang tak mudah dicapai, apalagi dengan keterbatasan dalam sumber daya pemain atau pengalaman di level internasional. Evaluasi PSSI yang menyarankan pelatih asal Eropa mungkin berdasarkan asumsi bahwa tim membutuhkan pendekatan baru, terutama dengan kehadiran pemain keturunan Belanda dalam skuad. Meskipun begitu, mengganti pelatih di tengah jalan juga bisa merugikan tim karena proses adaptasi yang harus dijalani oleh pelatih baru dan pemain. Pemecatan Shin Tae-yong akan sangat kontroversial, mengingat kontribusinya yang telah terbukti, tetapi PSSI tentu memiliki alasan yang mendalam jika mereka memutuskan untuk mengevaluasi kembali kinerjanya. Pada akhirnya, keputusan apapun yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara ambisi besar dan realitas yang ada di lapangan. Dalam setiap perjalanan, baik itu dalam sepak bola maupun kehidupan, tantangan dan hambatan pasti akan selalu ada. Namun, yang membedakan antara mereka yang berhasil dan yang tidak adalah sejauh mana kita mampu bertahan dan belajar dari setiap kegagalan. Shin Tae-yong telah menunjukkan dedikasinya dalam membangun timnas Indonesia, meskipun hasilnya mungkin belum sempurna. Ini adalah bukti bahwa usaha dan kerja keras tidak pernah sia-sia, meskipun jalan menuju kesuksesan seringkali berliku. Bagi setiap individu yang berjuang untuk mencapai tujuannya, ingatlah bahwa keberhasilan bukanlah tentang hasil instan, tetapi tentang proses yang kita jalani dengan penuh komitmen dan semangat. Jangan pernah takut untuk menghadapi perubahan dan evaluasi,
Karena itu adalah bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih baik. Teruslah berusaha dan percayalah bahwa setiap langkah, meskipun penuh tantangan, akan membawa kita lebih dekat kepada impian besar yang kita tuju. Selalu ada kesempatan kedua dan setiap kegagalan adalah pelajaran untuk tumbuh lebih kuat. Jadi, tetap semangat, terus berusaha, dan percayalah pada proses.